Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya Retno Siti Khotimah dari SD Negeri Pasir Angin 01 Kabupaten Bogor, calon guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Haji Juanda SPD MM, pengajar praktik Ibu Dewi Sunarti Eskom, dan saya Retno Siti Khotimah sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan. Latar belakang: murid masih mengabaikan peraturan sehingga mendapatkan hukuman. Inilah yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata agar guru dan siswa dapat bersama-sama mencari solusi atas permasalahan atau kesalahan murid. Tujuan aksi nyata: yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Tolak ukur: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Lini masa tindakan: langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, koordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantaunya, merefleksi dan mengawasi keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas. Berikut adalah foto kegiatan lini masa tindakan saya yang merupakan langkah-langkah tindakan. Yang pertama yaitu meminta izin kepada kepala sekolah. Lalu yang kedua, melaksanakan diseminasi kepada rekan guru yang ada di sekolah. Berikut adalah dukungan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan atau dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Lalu yang ketiga, dukungan dari orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Pasir Angin 1. Pada siang hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu Guru semua bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari gitu. Kita sama-sama berbagi. Saya hanya sharing mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ini saya berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, konsep utama modul budaya positif diantaranya yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini indikator yang ada di dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah
kita ketahui ya bahwa profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 ya, ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Kelima mandiri. Dan keenam mandiri. Ya, ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Maksud dari paradigma baru itu di sini dengan kurikulum Merdeka ya, yang IKM itu kita akan mewujudkan murid-murid kita itu mempunyai profil pelajar Pancasila yang dari 6 dimensi itu diharapkan murid kita itu sudah mempunyai memiliki inti dari kurikulum Merdeka kita yang baru itu. Anak-anak diharapkan mempunyai 6 dimensi ini. Lalu disiplin positif. Nah, di sini biasanya kan kita dengar kata disiplin gitu ya. Maksudnya disiplin positif itu apa? Kan kita nggak tahu ya. Di sini saya juga masih belajar. Di sini kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman dan dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kalau kita sampai sekarang ya, saya sendiri juga pribadi masih menggunakan kata pemahaman disiplin itu dengan hukuman supaya anak itu patuh sama kita gitu ya, supaya anak harus menuruti apa yang kita mau gitu. Maksud saya juga pahami disiplin itu seperti itu. Kemudian untuk menurut Ki Hajar Dewantara sendiri pun sudah bilang bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dalam mengontrol dan menguasai dirinya. Nah, maksudnya di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maksudnya internal di sini motivasi yang datang dari dirinya sendiri, bukan motivasi eksternal. Kalau eksternal itu kan dari luar. Misalkan kamu jangan telat ya. Nanti kalau telat, kalau yang rajin misalkan jam 6:30 sudah di sekolah, nanti akan dapat reward hadiah gitu. Nah, itu kan dia melakukan disiplin itu datang pagi-pagi karena ada motivasi eksternal, karena ada iming-iming tadi itu lah gitu. Jadi disiplin diri itu inginnya kita itu semua dapat dimiliki dari motivasi internal dari diri sendiri anak. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, itu yang tadi saya bilang, intrinsik yang datang dari diri si anak sendiri, kalau ekstrinsik dari luar. Kemudian kesimpulannya untuk disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita sama-sama ingin belajar bagaimana menumbuhkan disiplin positif ini di lingkungan sekolah gitu ya. Lanjut. Dari tadi yang kita bahas mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dari motivasi itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan kesenangan. Yang keempat kebutuhan penguasaan. Yang kelima yaitu kebutuhan atas kebebasan. Biasanya kalau untuk anak-anak sendiri, kalau misalkan di dalam kelas suka bercanda, ngobrol, itu sebenarnya mereka kebutuhan dasarnya yang mana? Kesenangan ya, kesenangan juga, kebebasan juga masuk ya, penguasaan juga masuk. Kadang temennya nggak mau ngobrol karena
karena dia maksa ngajakin ngobrol terus, itu masuknya ke penguasaan, dia ingin menguasai teman-temannya supaya ikut ngobrol sama dia gitu. Kalau kebebasan ya iya, karena tidak mau terikat aturan, biasanya anak-anak kalau yang sudah bosan, udah apa aja dilakuin. Kesenangan juga sama, mencari kesenangan sendiri. Nah untuk kasih sayang dan rasa terima juga sama, kebutuhan untuk diakui. Kadang ada teman-teman udah jangan nemenin dia. Kadang kan gitu ya, kita jadi anak-anak jadi terpaksa mau ngikutin gitu karena dia butuh ini, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kasihan kalau ada anak yang menyendiri aja tidak ditemani sama teman-temannya, kita juga jadinya kasihan. Kalau untuk bertahan hidup ini sudah dasar, memang dasar sekali harus dimiliki ya, kebutuhan. Lagi di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, yang dari tadi sudah dibahas masalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di sini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu arti pengertian dari motivasi, dorongan dari timbul dari diri sendiri. Biasanya motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu muncul dari itu. Jadi contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi itu motivasi yang timbul dari karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, motivasi timbul karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ini juga masuk ke motivasi ekstrinsik. Ya, ekstrinsik itu yang tadi saya bilang contohnya yang datang pagi ingin melakukan disiplin, nanti kamu dapat ini kata gurunya. Itu kan dia motivasinya karena ingin mendapat penghargaan. Lalu motivasi karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dari 3 indikator ini yang kita harapkan yang mana Bapak Ibu? Ya, kita harapkan motivasi dari anak itu timbul karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nanti kita akan bahas apa aja itu nilai-nilai kebajikan ya. Lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya bagaimana gitu ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini disiplin yang dilakukan nantinya akan menimbulkan identitas gagal. Jadi yaitu motivasinya datangnya dari eksternal. Contohnya disiplin karena hukuman, ya tadi murid jadi tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, jadi kayak berbohong gitu ya. Karena takut dihukum dia berbohong, padahal tidak bawa buku PR, tidak mengerjakan, dia bilang tidak bawa buku PR, kan itu sudah berbohong. Kemudian memaksa, ini juga sama. Kalau hukuman murid itu secara tidak langsung dipaksa untuk mematuhi, dia harus mematuhi apa yang kita bilang. Lalu menyakitkan, nah ini yang paling hukuman yang diberikan kepada anak yang bisa membuat hati anak itu sakit, dendam gitu loh sama gurunya, sampai kapan pun diingat terus gitu. Sampai saya sendiri yang melihat waktu SD teman saya ditampar oleh gurunya, guru saya juga gitu ya. Saya yang melihat aja sampai sekarang masih keingetan gitu, teman saya ditampar begitu. Nah, apalagi yang merasakannya gitu, yang kena hukuman menyakitkan ini, jadi menyakitkan bagi diri anak. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah ini biasanya kalau hukumannya berupa yang membuat anak tuh malu. Ya, jadi anak merasa rendah diri. Kemudian selain itu disiplin dengan penghargaan misalkan. Nah ini juga sama, bisa merusak hubungan atau iri antar teman biasanya ya. Biasanya iri antar teman. Kemudian penghargaan ini
disiplin dengan penghargaan ini tidak efektif. Biasanya tidak berlangsung lama. Anak itu bisa disiplin karena karena penghargaan. Kalau penghargaan sudah tidak ada, ya mereka tidak akan melakukan disiplin lagi, gitu, tidak disiplin. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ini jadi timbul dari anak itu, jadi hak anaknya hilanglah gitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Penghargaan itu termasuk menghukum dengan sistem ranking. Untuk saat ini mungkin masih bertahap dilakukan perubahan dari disiplin yang biasa kita lakukan ke disiplin yang positif. Memang berat, tapi harus bertahap dirubah gitu. Kemudian kalau ini identitas gagal, kemudian ada lagi konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau ini hasilnya akan timbul motivasi intrinsik yang dari dalam diri anak tadi. Nah, yang pertama ada konsekuensi. Konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, penguatannya jangka pendek, waktu tertentu saja, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang selanjutnya murid menghormati peraturan, itu konsekuensi. Nanti ada contohnya. Kemudian restitusi. Nah, di sini yang restitusi yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi berkelanjutannya sampai seterusnya gitu. Kemudian murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi atas perilaku atau kesalahan yang sudah dilakukan, murid itu bertanggung jawab. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan, dan teori kontrol, dirinya memegang kendali. Nanti supaya lebih jelas lagi akan ada contohnya. Lanjut. Nah, ini dari yang tadi sudah konsep diri, jadi yang paling baik itu pakai yang restitusi. Nah, restitusi di sini artinya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goseni tahun 2004. Ciri-cirinya di sini yaitu memperbaiki hubungan, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, menguatkan dan fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini dari restitusi ini kita itu memberikan sebuah pembelajaran supaya anak itu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya, tapi perubahan dari dalam diri dan tidak akan mengulangi. Dan hukumannya pun yang kita hanya memberikan fasilitas untuk anak itu mengeluarkan pendapatnya, saya akan dihukum seperti ini. Jadi dia mengeluarkan sendiri, bukan kita, kamu nanti dihukum seperti ini, tapi dia sendiri yang akan menentukan sendiri apa yang harus dia lakukan gitu, untuk menebus kesalahannya. Nah, ini contoh perbedaan apa itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi dan restitusi. Ini ada contoh kasusnya, misalkan ada siswa membuang sampah sembarangan. Kalau dari segi hukuman, di sini guru menghukum murid dengan cara misalkan membersihkan toilet. Seperti yang sudah dipelajari di PMM ya. Kalau di PMM kan ada yang kolonial gitu ya Bu. Kalau yang kolonial itu kan tindakannya ya ini seperti hukuman ini. Jadi ke fisik, biasanya ke fisik. Ini hukumnya dengan cara membersihkan toilet. Terus gimana guru dan muridnya, gurunya marah dan muridnya jadi takut, biasanya gitu kan hukuman. Kalau konsekuensi, kalau konsekuensi di sini contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengumpulkannya semua sampah yang ada di lingkungan sekolah,
lalu membuangnya ke tempat sampah. Ini masuknya ke konsekuensi. Lalu di sini kondisi untuk gurunya tegas dan siswa itu menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, nah ini di sini guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi seperti diskusi lah gitu dengan anak. Kemudian di sini sifatnya guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti itu. Ya biasanya kita yang mana Bu? Biasanya masih yang konsekuensi ya. Kalau hukuman untuk yang sekarang ini kan kita agak sudah menghindari lah ya. Jangan sampai ada kontak fisik dengan anak dengan cara menghukum itu kita hindari gitu ya. Kalau yang sekarang biasanya kita masih pakai yang konsekuensi. Saya pun seperti itu masih kadang pakai yang konsekuensi. Nah ini kita harus ubah, harus ke restitusi gitu. Dari restitusi itu ada 5 posisi kontrol guru. Supaya restitusi itu bisa dilaksanakan, ada di sini ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama apa? Penghukum. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian ya guru sebagai teman, dia berposisi sebagai teman, lalu pemantau dan sebagai manajer. Ya, dari kelima posisi kontrol sebelum dijelaskan lebih lanjut, sebaiknya kita berada di posisi yang mana? Yang manajer. Kemudian teman. Lagi. Mantau. Ya, sebelum kita bahas dulu berarti posisi-posisi tersebut ya yang menurut Bapak Ibu baik kita lakukan ya. Kita bahas ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus murid tidak melaksanakan piket kelas bersama teman-temannya. Ini ada 5 posisi, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat satu-satu ya Bu. Kalau penghukum, kata-katanya biasanya seperti apa? Patuhi aturan kelas. Sekarang berdiri dengan satu kaki di depan kelas. Nah itu ya masih zaman kolonial ya Bu. Ini posisi guru sebagai penghukum. Jadi dia itu punya jiwanya jiwa penghukum guru itu. Lalu membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah, sudah berapa kali ibu guru beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu membuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah setelah guru berbicara seperti itu. Lalu ada yang sebagai teman. Nih contohnya begini. Ayolah belajar bertanggung jawab, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan. Terus sebagai teman. Jadi seolah-olah guru itu membolehkan anak itu seperti itu. Nanti kan kalau seperti itu bisa aja anaknya begitu lagi. Lalu ada posisi pemantau. Kalau dari segi posisi pemantau, kalau guru itu punya posisi kontrolnya pemantau, yaitu misalkan ini, kamu sudah melanggar, kamu tahu kan apa peraturan dan konsekuensinya. Tuh, itu sebagai pemantau, mengingatkan kepada anak murid gitu ya. Nah, yang untuk manajer di sini, jadi dia baliknya gini, nanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nanyain dulu tuh kesalahannya, kita gali-gali dulu dia kesalahan apa gitu. Apa keyakinan kelas yang kamu tidak lakukan? Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Jadi banyaknya seperti diskusi kalau dia ada di posisi guru itu sebagai manajer. Jadi setelah melihat contoh ini, sebaiknya guru di posisi mana Bu? Manajer ya. Tapi kalau misalkan sekarang Bapak Ibu merasa di posisi mana? Pemantau. Apalagi Ibu, ada yang masih menghukum? Sudah kita ingatkan.
kita lihat dulu ya. Ya, untuk kali ini memang yang diharapkan kita itu sebagai guru harus pada posisi manajer. Kita belajar sama-sama ya Bu. Nah, dari tadi kan kita sudah saya sudah ngomong dari tadi keyakinan kelas apa sih keyakinan kelas gitu. Dari tadi kan saya ngomong keyakinan kelas gitu. Mungkin dalam pikiran Bapak tuh apa sih keyakinan kelas, dari tadi ngomong apa sih artinya gitu. Ini keyakinan kelas di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan keras gitu ya kan? Saya bilangnya keyakinan, kenapa enggak peraturan? Nah di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang contoh ini ya, tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Ini contoh. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawab yang pertama dulu deh Bu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Selamat, supaya tetap selamat ya. Ada lagi? Tertib lalu lintas. Tilang ya. Yang kedua, apa untuk jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kebersihan. Ya, kalau saat yang sekarang memang pada saat pandemi COVID ya tidak, supaya tidak kena corona ya. Ya, ini kan disebutnya pakai helm, terus pakai masker, itu yang disebutnya dengan peraturan. Tapi yang tadi tujuannya kita untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, nah, itu inti dari keyakinannya. Jadi kita yakin kita akan selamat kalau kita pakai helm, gitu. Kita yakin kita akan sehat kalau kita pakai masker. Jadi masker di sini penggunaan masker sebagai peraturannya. Tapi keyakinannya ya itu tadi tujuannya, dan setelah itu apa? Kita yakin kalau misalkan kita mau selamat berarti harus pakai helm nih gitu. Kita mau sehat harus pakai masker. Yakin. Kalau yang 5 posisi kontrol tadi sudah ya, kan? Di sini saya sendiri sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Di sini dalam membuat keyakinan kelas itu harus melibatkan para murid. Jadi tidak hanya kita sendiri yang membuat, kita yang menentukan harus ini harus itu gitu. Jadi harus anak dilibatkan. Kita mau bagaimana gitu. Nah ini yang pertamanya berdiskusi tentang peraturannya dulu. Ya, anak-anak diskusi dulu peraturannya apa aja nih yang di kelas gitu. Nah peraturan itu baru nanti kita simpulkan jadi keyakinan. Lalu menempel dan memilah peraturan yang diinginkan. Jadi setelah anak-anak saya kasih lembaran satu-satu, mereka maunya kelasnya seperti apa gitu. Tidak, anak-anak banyak kok ada yang nulisnya tidak boleh berisik, tidak boleh ngatain nama orang tua, terus tidak boleh bully gitu. Ada yang bilang gitu. Nanti sama kita itu dikelompokkan, anak-anak suruh kelompokkan sendiri. Ini masuknya ke yang mana gitu. Di nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian lalu setelah anak selesai disuruh merumuskan sendiri, merumuskan peraturannya menjadi keyakinan. Jadi yang membuat kita hanya fasilitator saja. Jadi anak-anak semua yang melakukannya kegiatan itu gitu. Supaya anak-anak tahu kalau saya yang buat berarti saya harus melaksanakannya sendiri gitu, mengakui sendiri. Ini setelah itu menyepakati hasilnya, lalu menempel keyakinan kelas. Ini Bu, saya menempelnya di sini. Saya suruh anak-anak nulis sendiri dengan tulisannya sendiri. Jadi bukan karena biar rapi, biar aja. Ini hanya supaya mereka tahu, mereka dihargai juga dengan apa yang sudah mereka buat gitu. Jadi tulisan anak aja, walaupun memang tulisannya kita harus ya gitu. Ada apa adanya. Nah ini yang sudah saya buat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu yang pertama saling menghormati, menghargai dan menyayangi. Ini salah satu contohnya ya. Dari nilai-nilai kebajikan ini yang dikelompokkan sama anak-anak itu yang tadi
tidak boleh bully, terus tidak boleh ngata-ngatain orang tua, itu masuknya ke sana. Terus bertanggung jawab, nah ini yang bertanggung jawab, misalkan kemarin tuh ada yang nulis gini, tidak boleh kabur saat waktunya piket, kayak gitu. Nah itu saya bilang masuknya kemana? Tanggung jawab Bu, ya tanggung jawab berarti bertanggung jawab. Terus apalagi banyak kayak misalnya kerja kelompok, yang kerja mah saya doang Bu, kayak gitu. Teman yang lainnya mau ngobrol malah main, ya itu masuknya ke situ. Terus disiplin, nah disiplin di sini sama, yang suka datang telat apa segala macam masuknya ke sini. Bekerja sama dan gotong royong, nah ini tadi masuk kerja kelompok juga masuk ke sini. Kalau temannya nggak mau kerja katanya. Toleransi, nah ini sama toleransi. Ada ya Bu, kadang anak yang di kelas itu, di kelas saya sendiri ada 2 orang yang beda agamanya dengan mayoritas teman-teman yang lain. Kadang ada yang iseng ngatain gitu, ngatain agamanya. Sebagai contoh saya masukkan kata anak-anak toleransi. Di kemarin itu saya buat banyak Bu, ada nilai kebajikannya macam-macam. Nah dia dipilih-pilih. Kemudian ada budaya 5S. Nah kalau 5S mah kita sudah tahu ya. Kalau 5S apa Bu? Senyum, salam sapa, sopan santun. Sebenarnya ini mah siapa? Lalu ada lagi anak yang bilang, Bu, keamanan kelasnya. Ya sudah tulis, saya bilang gitu, menjaga keamanan kelas ya itu. Jadi maksudnya supaya anak-anak bisa lah. Lalu di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau di sekolah dilibatkan pada proses pembuatannya. Tapi sebelum ke sini, saya mau balik dulu ya Bu ke yang hukuman tadi. Ini ada kertas saya, ada bentuk di sini hukuman atau konsekuensi. Saya minta tolong Bapak Ibu nanti memilah mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi gitu, supaya saya bisa tahu Bapak Ibu sudah paham apa belum gitu, supaya untuk berpikir. Sudah Bapak Ibu? Nah, kita cek bersama-sama ya jawabannya ya. Kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuknya kemana Bu? Coba ya, kita klik. Salah Bu. Ternyata itu masuknya ke konsekuensi.
kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita lihat ya hukuman. Iya, betul Bu. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, kita lihat. Betul, Bu. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Masukin kemana Bu? Hukuman, kita klik. Betul, masuk ke hukuman. Aduh, menggantikan kertas tugas sama yang tadi coret. Konsekuensi, coba kita lihat. Betul. Lanjut. Berjemur di lapangan basket. Tidak hanya berjemur ya. Isi hukuman. Lanjut. Diminta berbelanja kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil membaca itu yang bisa lihat. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis secara tersenggol. Konsekuensi. Betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk melakukan tugas. Konsekuensi. Betul. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Betul. Terlambat hadir. Betul. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali jangan terlambat. Karena di sini ini balik lagi ya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil lawannya. Hukuman coba. Betul, hukuman. Iya, 12 itu. Akan dicoba isi kuesioner tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti Bapak Ibu tolong diisi sesuai dengan apa yang ada pada diri sendiri gitu ya. Nanti akan kita cari tahu kebutuhan dasar Ibu itu apa, kebutuhan dasar Bapak itu apa, biar ketahuan ya. Lanjut ya Bu. Untuk yang ini sekarang restitusi itu ada 3 tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan.
perilaku memiliki alasan, dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini ada 3 tahapannya sesuai dengan tahapan restitusi yang disebut dengan restitusi. Nah, ini saya sudah melakukan praktek untuk segitiga restitusi. Jadi dari sebuah kesalahan atau peraturan yang tidak dilakukan oleh si anak tersebut, lalu saya lakukan sebuah restitusi dengan 3 tahapan itu, yaitu segitiga restitusi. Ini di sini adalah membuang sampah. Di sini terlihat membuang sampah sembarangan ya. Videonya tidak terbuka. Lanjut aja ya. Belum. Nanti setelah kita melihat video tentang segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan atas 2 kasus. Yang pertama tadi kasus pada saat Jela tidak membuang sampah sembarangan. Apa yang saya lakukan di situ intinya saya menanyakan dulu Jela. Yang pertama tadi kan saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini saya memanggil Jelanya. Tadi yang sudah dilihat di video, manggil Jelanya, lalu saya tanyakan dulu, Jela pasti punya alat mengapa Jela melakukan tindakan seperti itu. Lalu validasi tindakan masalah. Apa saja tadi alasannya Jela tuh sudah diungkapkan, validasi tindakannya dia tuh berarti salah, sudah tahu. Kemudian nanyakan keyakinan sayanya, keyakinan kelas apa yang menurut Jela sudah tidak langgar. Jela bilangnya saya tidak bertanggung jawab, katanya seperti itu. Berarti dia sudah meyakini kalau dia tuh kesalahan dia tuh keyakinan kelas yang sudah dibuat tidak bertanggung jawab, sudah paham. Lalu saya tanyakan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian kan tadi seperti di video dia bilang, ya Bu, nanti saya akan buang sampah di tempatnya. Untuk selanjutnya mulai kapan? Kata saya, mulai nanti Bu, nanti saat keluar dari sekolah saya langsung sudah bisa merubah perilaku yang saya salah gitu. Dia bilang seperti itu. Jadi dengan tindakan yang seperti itu tadi kita sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi kita tidak lagi dengan menghukum anak, tidak lagi dengan memberikan konsekuensi, dengan apa ya, membuat anak tuh merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan, merasa merendah diri gitu. Jadi kita mencoba ubah itu semua dari anak, kita kembalikan lagi ke anak, bagaimana dia harus bisa menyelesaikan masalah gitu intinya, supaya untuk bekal ke depannya mereka sendiri untuk kehidupan selanjutnya. Untuk anak-anak kan pasti akan tumbuh terus dewasa, kita mencoba mengajari mereka bagaimana caranya memecahkan masalah atau mencari solusinya gitu. Jangan apa-apa bergantung sama orang lain. Kalau orang lain ngasih jawaban kamu harus begini, dia ikutin, berarti kan dia tidak punya pendirian ya. Jadi maksudnya di sini supaya anak itu bisa memecahkan masalah untuk kehidupan mereka selanjutnya begitu, supaya bisa dibawa lagi ke masa yang akan datang. Kalau kita masih pakai zaman-zaman yang hukum, itu pasti yang tadi yang sudah dijelaskan bahwa akan terjadi berbagai macam, seperti anak itu menyakiti anak, seperti itu dendam gitu lah. Seperti yang sudah kita kerjakan di PMM ya. Kalau ada kan bahasan guru siapa yang paling kita ingat gitu pada saat kita masih di sekolah dulu. Kalau kita masih punya ingatan yang kuat banget mengenai guru tersebut karena kita punya pengalaman yang baik atau yang buruk gitu, pasti itu selalu diingat. Kalau kita senang sama guru, kayak saya sendiri waktu saya lebih di SMA sih ya. Di SMA, kalau udah di SMA kan mata pelajaran matematika itu kan sulit ya. Dari SMP, SD pun memang sulit, tapi di SMA saya anggap sih memang lebih sulit. Tapi karena gurunya mengajarkannya enak, penyampaiannya
apa ya, menurut kita bagus lah gitu, jadi nyampe ke kitanya gitu. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan untuk diri saya sendiri ya, kalau saya suka sama guru itu, pelajaran pun cepat masuk. Tapi kalau saya sudah tidak suka sama guru itu, guru yang misalkan pelajaran kimia, waktu kelas 1 saya suka karena gurunya beda. Pas kelas 2 dengan guru yang baru lagi, pelajaran kimia, nilai saya jadi turun karena saya tidak suka dengan guru itu. Tidak sukanya ya tidak suka karena dari penyampaiannya, galaknya, apa segala macam kan, jadinya ada rasa tidak semangat belajar kali ya, jadi turun nilainya juga. Jadi tergantung apa ya, kita lihat profil gurunya jadinya gitu. Jadi diharapkan sih dengan saya berbagi tentang pemahaman disiplin positif bisa membuat rekan-rekan guru di SD Pasir Rakyat 1 insya Allah bisa menerapkannya secara bertahap pelan-pelan gitu. Memang agak sulit, saya pun agak sulit untuk bilang apa ya, kadang secara tidak sengaja tidak langsung pasti kita masih ada kata yang mau kasih konsekuensi, masih begitu gitu Bu. Memang bertahap, tidak langsung bisa ujung-ujung langsung kita terapkan restitusi itu gitu. Memang ada tahapan, makanya dari kurikulum yang baru ini ya diharapkan mungkin dari pemerintah itu ada harapannya ke sini gitu. Kenapa kurikulum kok ganti lagi. Nah sekarang kalau kurikulum Merdeka ini merujuk sama pengantar dari Ki Hajar Dewantara. Jadi dari Ki Hajar Dewantara itu diulik habis dari bukunya itu Bu. Jadi semua di situ dikembangkan lagi menjadi kurikulum. Karena setelah pelajari memang menurut Ki Hajar Dewantara pendidikannya ya dari yang sudah dijelaskan di bukunya itu lebih bagus gitu. Memang kurikulum selalu berganti ya, pasti pemerintah mempunyai rencana-rencana atau tujuan-tujuan yang lebih baik lagi gitu. Tapi mungkin kita sebagai gurunya harus ya mau nggak mau, siap tidak siap, harus menerima kalau ada perubahan kurikulum itu. Memang yang berimbas pada kita sendiri yang di bawah di lapangan yang berhubungan langsung dengan anak-anak yang harus mempraktekkan. Kalau yang di atas hanya sekedar teori sama praktek, bilangnya mah ganti ini supervisi, tapi bilang masih salah. Padahal kita sudah melakukan yang terbaik. Tidak, kita mah sudah melakukan yang terbaik dulu lah gitu. Sudah melakukan yang terbaik mah insya Allah akan lebih baik lagi lah pendidikan. Kita berharapnya ke anak-anak ya Bu, anak-anak supaya punya modal kuat dalam menghadapi semua hal rintangan nanti di masa depannya. Pasti dengan teknologi yang semakin maju, anak-anak harus kita dasari gitu. Kalau tidak didasari, tidak bisa filter, bahaya Bu. Nah di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among itu ya sisi manajer ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari program disiplin positif dari Standar Nasional Pendidikan. Jadi ya pemerintah yang membuat ini tujuannya supaya kita itu, jadi kita memiliki standar kepribadian kita, profesional dan sosial yang baik, dan posisi kontrolnya kita diharapkan menjadi seorang guru yang memiliki sistem among atau di manajer tadi ya. Nah ini mungkin untuk sesi berbaginya saya sudah sampai sini. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau bisa menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan ya, di dalam penilaian kita, pemahaman kita terhadap hukum dan konsekuensi. Sejauh ini yang saya tahu hukuman dengan sanksi kan itu sama, tetapi konsekuensi di sini masuk kategori sanksi.
yang membingungkan bagi saya pribadi antara konsekuensi dengan hukuman, padahal sama-sama bentuk sanksi gitu ya. Kalau dilihat disimpulkan dari hasil beberapa kuesioner yang turut memberikan, sepertinya yang dimaksud hukuman di sini sesuai dengan yang di dalam pembelajaran KMM itu segala sesuatu bentuk sanksi, sepertinya ya, segala bentuk sanksi yang secara tidak langsung itu akan melukai atau menyakiti fisik anak, betul. Sedangkan konsekuensi itu lebih ke bentuk tanggung jawab anak jika sudah melanggar sebuah peraturan yang dibuat bersama, begitu ya. Mungkin itu ya yang untuk diperjelas ya Bu. Saya dari tadi pun jadi salah juga karena kurang paham ketika dibuka di situ. Ternyata konsekuensi di sini adalah sanksi sambil menyimpulkan sendiri gitu. Mohon ditanggapinya ya Bu. Apa betul kesimpulan yang saya terima kasih. Langsung saja ya dijawab. Kalau untuk hukuman dan konsekuensi itu, kalau dari segi hukuman memang lebih ke arah fisik ya hukumannya, dengan artiannya anak itu tertekan harus melaksanakan dan dia pun akan merasa ya itu yang tadi tidak nyaman, takut dan akan menyakiti diri atau menyakiti hati anak tersebut sampai teringat terus-terusan di bawah hukuman. Kalau untuk konsekuensi itu sendiri bedanya dengan hukuman yaitu kalau konsekuensi seperti tadi dicontoh kalau bisa hukuman diberikan kepada anak atas dasar tadi itu kita nyuruh begini. Kalau konsekuensi misalkan gini, anak itu melakukan kesalahan. Nah, saya langsung memberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan yang sudah dengan anak lakukan, tapi tidak mendengarkan dulu murid gitu. Jadi atas dasar kemauan saya sendiri sebagai guru, nanti kamu harus menulis ini ya 100 kali di buku tulis. Nah itu jadi atas keinginan guru itu yang harus melaksanakan tugas itu. Jadi bukan anak sendiri. Jadi walaupun kita diskusi dengan anak dengan tugas, misalkan nanti kalau kamu melanggar konsekuensinya kamu harus begini-begini nanti kan. Berarti kan itu apa sih namanya hasil keputusannya dari guru sendiri, bukan dari anak gitu. Seperti itu. Kalau ada yang mau menanggapi silahkan itu silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ada lagi Bapak Ibu. Yang tidak dimengerti tadi tanya. Ada? Cukup? Atau ada lagi yang masih untuk yang selanjutnya nanti bisa di syuting lagi oleh sama saya melalui grup sekolah ya bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah dirasa cukup, saya akhiri sesi berbagi kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua dan terutama untuk anak didik kita bisa menerapkan disiplin positif ini. Tapi intinya sih sebenarnya kita di sini ingin mewujudkan anak itu dengan budi pekerti ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk budi pekerti anak-anak sekarang itu memang sudah pudar, apalagi dengan sopan santun. Anak-anak itu ya begitu, apalagi dari pandemi kemarin 2 tahun sekolah kita kan tidak berjalan seperti biasanya. Jadi anak-anak itu ya kembali lagi dengan rutinitas yang apa ya yang kita bilang tuh jelek tuh, dengan pergaulan anak-anak. Walaupun kita sudah beri tugas segala macam, malah ada yang ya ini tidak mengatakan tidak ada tanggung jawab. Jadi untuk kembali lagi ke sekolah, kita mulai lagi dari awal, kita tanamkan lagi terutama adab ya, adab terhadap guru, teman, sesama, orang tua. Ya mudah-mudahan
Dengan seperti itu kita juga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dengan 6 dimensi tadi: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri, kerjasama, ya itu semua semoga bisa terwujud. Insya Allah kalau semuanya bisa ditanamkan kepada anak didik kita, mudah-mudahan pendidikan kita di Indonesia bisa semakin maju dengan anak didik yang sesuai harapan kita gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk siang ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang baik datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya pribadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Rekansati. Saya teman kerja dari Bu Retno Siti Khotimah. Di sini saya akan menyampaikan kesan setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang dibawakan oleh Bu Retno. Saya mendapatkan tambahan ilmu tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Hal ini dapat membantu saya sebagai pendidik untuk meningkatkan cara mendisiplinkan siswa di dalam kelas untuk mencapai tujuan yang kami inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.